Sungguh kami percaya kami punya Tuhan yang memperhatikan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh kami percaya kami punya Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Apapun yang kami perlukan, apapun yang kami minta, apapun yang kami pergumulkan, kami tahu semua ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mengerti yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ketika kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami mohon Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama beribadah secara onsite. Kita tahu itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya juga ingin menyambut buat Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang beribadah secara online. Kita percaya hadirat Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Gembala yang juga sudah memberikan saya kesempatan, mempercayakan untuk saya boleh membagikan firman Tuhan saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, judul firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi setiap kita saat ini saya beri judul penyertaan Allah. Dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Penyertaan Allah Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita lihat di sini, Yakub bernasar. Yakub bernasar kalau Allah itu memang menyertai, artinya Allah menyertai itu berarti juga Allah melindungi. Ya, dalam bentuk apa penyertaan dan perlindungan Allah itu? Yaitu memberikan kepadanya roti untuk dimakan dan memberikan pakaian untuk dipakai sampai dia selamat kembali ke rumah ayahnya, ke rumah Ishak. Disitulah dia berkata, dia bernasar Tuhan, yaitu Yahweh Adonai akan menjadi Allahnya dia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara soal penyertaan Allah, saya ingat begitu ya, beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan ada perlu juga ke Surabaya, dan kemudian saya perlu ke Surabaya Barat waktu itu. Nah setelah itu saya pulang, karena kan posisi saya, domisili saya di Malang begitu ya, saya pulang ke Malang. Dalam perjalanan belum sampai ke rumah begitu ya, belum sampai ke rumah, tiba-tiba saya dapat telepon begitu di jalan, begitu dapat telepon. Saya tanya, ya kenapa? Ditanya, bagaimana keadaanmu? Loh maksudnya apa? Loh itu tadi kan di Surabaya Barat sekarang lagi posisinya lagi hujan es begitu ya. Oh ya, iya lagi hujan es gitu. Terus saya juga ada saudara juga yang tinggalnya di Surabaya Barat begitu ya. Kami tanya, oh iya betul sedang hujan es gitu ya. Dulu katanya hujannya itu pernah hujan es ini tapi katanya sih lebih keras begitu ya. Anginnya juga lebih besar begitu. Nah dalam perjalanan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa saya bermaksud mau mengatakan bahwa lalu yang di Surabaya Barat tidak disertai Tuhan, tidak begitu ya. Tetapi pada waktu itu saya merasakan penyertaan Allah bagi saya adalah, ya ampun itu hanya tinggal mungkin beda waktu 1 jam 2 jam karena saya belum sampai di Malang begitu ya, belum sampai di rumah maksud saya, masih perjalanan. Baru saja saya dari situ beda selang waktu 1-2 jam di sana hujan es begitu ya. Wah begitu keras anginnya dan lain sebagainya, banyak baliho roboh apa dan lain sebagainya yang kita tahu beritanya ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi sekarang pertanyaannya bagi setiap kita adalah, sadarkah kita bahwa Tuhan itu selalu menyertai hidup kita? Sadarkah kita bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita? Nah lalu pertanyaannya, jika memang Tuhan itu memang sungguh menyertai setiap kita, dalam bentuk apa pemeliharaan Allah itu? Dalam bentuk apa penyertaan Allah itu? Dan lalu kemudian yang perlu kita pertanyakan juga, lalu apakah yang namanya penyertaan Allah itu berarti selalu dilepaskan dari tantangan, diluputkan dari bencana? Mungkin kalau tadi saya, apakah memang hanya dalam bentuk, saya luput dari hujan es baru itu namanya disertai Allah,
Lalu kalau terkena hujan es tidak disertai Allah, apakah seperti itu begitu ya? Dan apakah jaminan bagi kita saat ini jika memang Allah itu sungguh-sungguh menyertai kita, apa jaminannya? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, menjawab semuanya itu ya, saya menuliskan di sini, seandainya kita itu menyadari bahwa Allah selalu menyertai kita, maka kita itu akan selalu dapat menemukan alasan untuk terus memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jika kita terus menyadari bahwa Allah selalu menyertai kita, maka kita itu akan selalu dapat menemukan alasan untuk memperkuat iman percaya kita kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu jika kita mau bicara soal penyertaan Allah, apa yang bisa kita pelajari dari penyertaan Allah dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan 21 ini? Nah, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, tadi teks itu yang kita baca Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan 21 itu sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa kok tiba-tiba Yakub bernasar seperti itu, begitu ya? Nah, mari kita akan melihat. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelumnya yang terjadi adalah Yakub itu menipu Esau. Kalau saya boleh bergerak dari posisi seperti ini ya, Yakub dia tipu Esau untuk apa? Dapat hak kesulungan. Dan setelah dapat hak kesulungan, dia tipu Ishak. Dia menipu Ishak tujuannya untuk apa? Ishak mau memberkati Esau, tetapi akhirnya yang diberkati adalah Yakub. Sampai Ishak tanya, "Benarkah kamu ini anakku ya Esau?" "Iya benar, aku." Ya, iya begitu ya. Dan akhirnya Esau marah, mau dibunuh. Yakub harus pergi meninggalkan rumahnya, kediamannya itu supaya tidak sampai dia dibunuh oleh Esau. Dia harus pergi ke rumah Laban. Nah, di tengah perjalanan ketika dia keluar itulah kemudian kita tahu dia tidur di sebuah tempat, dia kemudian bermimpi ada anak tangga naik turun sampai ke surga, malaikat naik turun gitu ya dari bumi sampai ke surga, dan disitulah kita tahu bagaimana yang namanya Tuhan itu menampakkan diri dalam mimpinya dan kemudian berkata, "Aku ini sungguh-sungguh menyertai engkau." Dan dari situ kita melihat di situ bagaimana lalu kemudian yang namanya Yakub bangun dan memberikan nama tempat itu Betel. Dan disitulah akhirnya Yakub berkata, "Oke Tuhan, Engkau yang sudah berinisiatif dulu menjanjikan penyertaan-Mu untuk hidupku. Sekarang kalau memang Tuhan itu benar-benar menyertai hidupku, melindungi aku, memberi aku pakaian untuk dipakai, memberi aku roti untuk dimakan, dan aku sampai bisa selamat kembali ke rumah ayahku lagi, baru aku akan menjadikan Engkau, Yahweh Adonai itu menjadi Allah." Dan kemudian disitulah dia bernasar ya. Nah, dari nasar itu kita tahu kemudian sekarang dia mulai melaju lagi kepada rumah Laban. Di situ dia sudah 7 tahun bekerja untuk mendapatkan namanya Rahel. Ternyata ditipu, diberi Lea oleh Laban. Oke, kerja lagi 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel lagi ya. Sudah ditipu Lea untuk Rahel. Akhirnya 14 tahun dia bekerja mendapatkan Rahel. Ditambah lagi 6 tahun dia bekerja untuk mendapatkan ternak-ternak dengan ditipu oleh Laban, diubah-ubah kebijakannya, disembunyikan ya, yang binatangnya memang dijanjikan untuk Yakub ini dijanjikan disembunyikan, dan banyak hal yang dia lakukan oleh Laban. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah setelah 14 tahun dan 6 tahun dia bekerja, lewat 20 tahun setelah itu, Tuhan berfirman apa? Tuhan berfirman, "Pulang sekarang ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai." Tuhan sekali lagi menegaskan janjinya, penyertaannya bahwa aku menyertai engkau Yakub. Oke Tuhan, baik gitu ya. Dan tapi lihat akhirnya dia mengumpulkan kedua istrinya gitu ya. Dan dia mengatakan kepada istrinya ini, kedua istrinya, baik kepada Lea dan kepada Rahel, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku." Menariknya apa? Dia sadar selama 20 tahun memang Tuhan itu Adonai ya, yang namanya Yahweh itu memang benar-benar menyertai hidupnya selama 20 tahun. Tetapi di sini dia belum menjadikan Yahweh itu sebagai Allahnya. Di sini dia masih mengatakan Allah ayahku. Kemudian dia dikejar sama Laban, kepergok sama Laban. Ketika dikejar oleh Laban, kepergok oleh Laban, dia mengatakan apa? Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, dan seterusnya. Jadi dia mengakui di hadapan Laban, semua ini memang Tuhan menyertai aku.
Tetapi sampai detik ini Yahweh Adonai belum menjadi Tuhanku karena dia masih kuakui sebagai Allahnya ayahku, Allahnya Abraham dan juga Allahnya Ishak gitu ya. Nah, dan akhirnya dia lanjutkan perjalanannya. Sekarang dia mau meninggalkan Laban. Dan kita lihat apa yang dialami ketika dia meninggalkan Laban dan akan berjumpa dengan Esau. Dia sudah meninggalkan Laban, kemudian dia mau kembali kepada Esau. Ternyata sekali lagi Tuhan menegaskan penyertaannya dalam hidup. Tadi kalau kamu itu mau pergi ke rumah Laban 20 tahun yang lalu sebelum kamu mau ke rumah Laban, aku Tuhan menjanjikan penyertaanku. Setelah lewat 20 tahun aku Tuhan menjanjikan penyertaanku. Sampai sekarang kamu sudah meninggalkan Laban dan kamu akan bertemu dengan Esau. Aku sekali lagi menjanjikan penyertaanku, menegaskan bahwa aku sungguh-sungguh menyertai engkau. Yakub melanjutkan perjalanannya bertemu dengan apa? Malaikat-malaikat Allah. Dalam bentuk malaikat-malaikat Allah berjumpa dengan Yakub sampai Yakub mengatakan, wah ini bala tentara Allah. Namanya itu tempat itu Mahanai. Nah tetapi apa juga yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Ternyata sekali lagi tantangan harus dihadapi. Kalau tadi dia harus menghadapi tantangan tipuan Laban, dia 14 tahun dia mendapatkan Rahel, 6 tahun mengenai ternak. Sekarang dia menghadapi tantangan lagi. Tantangannya apa? Tantangannya dia itu ya menyuruh para utusan, ayo coba lihat Esau. Para utusan itu kembali dan dikatakan para utusan itu kembali kepada Yakub dan yang terjadi apa? Kami itu sudah datang kepada kakakmu, kepada Esau, tetapi dia itu sedang berjalan menemui engkau Yakub. Tapi Esau itu enggak sendiri, diiringi oleh 400 orang. Wah, Yakub ketakutan, dia dikatakan lalu sangat takut Yakub dan merasa sesak hati. Dia pikir, wah ini pasti mau bunuh aku. Ini pasti mau bunuh aku. Sehingga dia hadapi tantangan ini dan lihat ya progres imannya Yakub ya. Tadi dia mengatakan Allah ayahku kepada istri-istrinya, kepada Laban Allah Abraham, Allah Ishak begitu ya. Dan sekarang ternyata setelah itu ketika tantangan itu dihadapi, dia maju lagi dan dia berkata, disinilah pertama kalinya dicatat doa Yakub kepada Allah. Ya, dia berkata, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, gitu ya. Dia jelas bukan kepada ilah-ilah lain, bukan kepada dewa-dewa lain, tapi jelas yang dituju kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak. Tapi di saat yang bersamaan itulah pertama kalinya dia mulai menaikkan doa kepada Allah. Mengapa? Disinilah progres imannya naik karena dia tahu Tuhan sudah menyertainya selama ini. Tuhan yang menjanjikan penyertaan, Tuhan juga yang sudah menggenapinya. Sekarang dia bangkit imannya, naik progres imannya untuk dia berharap kepada Tuhan. Dia berdoa apa? Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau sebab aku tuh takut kepadanya. Tuhan tolong. Dan apakah Tuhan diam? Ternyata enggak. Apa respons Tuhan? Kita lihat ya. Ternyata Tuhan datang dalam bentuk rupa seorang laki-laki, diajak bergelut begitu ya. Yang namanya Yakub ini diajak bergelut terus sampai fajar itu menyingsing. Nanti kalau kita tahu ya, itu adalah akhirnya tuh Tuhan menampakkan diri dalam seorang laki-laki, seorang pria. Dan ternyata Tuhan menunjukkan bahwa dia sungguh Tuhan. Dia lihat kekuatan Yakub bergulat, tapi ketika fajar menyingsing dia tetap mengatakan, "Ya, aku ini Tuhan." Dipukul pangkal sendinya sampai terpelecok dan akhirnya Yakub harus mengakui, "Aku ini memang lemah, aku ini butuh Tuhan." Tuhan membantu Yakub menyadari keterbatasan dirinya, menyadari bahwa dia sungguh butuh. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari kita melihat ketika fajar sudah menyingsing itu, orang itu berkata, "Biarkan aku pergi, fajar sudah mau menyingsing." Pertama kalinya sekali lagi dicatat, Yakub itu meminta yang berkat dari Tuhan. Kalau tadi dicatat pertama kalinya dia berdoa, sekarang dicatat pertama kalinya dia meminta berkat. Terus iman itu naik, mengalami progres karena tahu Tuhan itu sungguh menyertainya. Ya. Dan akhirnya kita tahu respons Tuhan, sungguh memang Yakub diberkati, begitu ya. Itulah respons Tuhan. Dan akhirnya Yakub sekarang mulai menamai tempat itu Peniel karena aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Dia sungguh mengatakan,
Ini semua kalau nyawaku tertolong sampai hari ini karena Tuhan, bahkan aku berhadapan muka dengan Tuhan, dan kalau nyawaku tertolong semua karena Tuhan, dan lihat disinilah dia mulai mengatakan, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tidak lagi menyebut ini Allah Abraham, ini Allah Ishak, tapi memang dia mengakui memang dialah Allah. Memang Yahweh itu adalah Allah, itulah pengakuannya. Dan kemudian apa yang terjadi? Sampai akhirnya ketemu Esau beneran. Ini sudah ketemu Esau. Dia mengakui di hadapan Esau apa? Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Dia tidak lagi menyebut itu Allah Ishak, itu Allah Abraham. Dia kali ini memang sudah berubah menyebut memang pengakuan Yahweh itu adalah memang Allah. Dan penyertaannya terus dia rasakan sejak dia mau pergi dari rumah Laban itu, 20 tahun di rumah Laban sampai dia sekarang bertemu dengan Esau. Semua itu karena penyertaan. Sampai akhirnya setelah dia berjumpa dengan Esau, selesai perjumpaan itu, apa yang terjadi? Dia mendirikan mezbah dan memberikan nama Allah Israel, ialah Allah. Nama Yakub sudah diubah menjadi Israel ketika dia bergulat tadi, dan memang sekarang dia menyebut itu adalah Allah, ya, Allahnya Israel. Itu memang adalah Allah, tidak lagi Allah ya, Allah Ishak, Allah Abraham. Sekarang memang dia sungguh-sungguh menamakan, mengakui bahwa Tuhan Adonai itu adalah Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Dari kisah ini yang bisa kita pelajari adalah kita melihat tentang penyertaan Allah. Allah secara konsisten itu menyertai kehidupan Yakub. Dia yang menjanjikan, dengan inisiatifnya dia menjanjikan bahwa dia akan menyertai Yakub. Dia yang terus menggenapi sampai pada sudahan, meskipun lewat 20 tahun sampai berjumpa dengan Esau yang sangat membuat Yakub sangat takut sesak hati sekalipun, Tuhan tetap menegaskan, sungguh aku menyertai engkau, dan Yakub mengalami semua. Dan apa yang kita lihat dari iman percaya Yakub? Terus mengalami progres, terus mengalami peningkatan. Yakub yang awalnya hanya bernasar, jikalau memang Tuhan sungguh menyertai aku akan menjadikan engkau Tuhan sebagai Allahku. Dan sekarang dia sungguh-sungguh mengatakan memang Allah Israel itu ialah Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini bagi kita semua sekarang? Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa penyertaan Allah dalam hidup kita itu adalah jangkar yang kokoh untuk kita terus boleh mengalami pertumbuhan iman percaya kita kepadanya. Sebab itu apapun yang kita alami, sadarilah terus bahwa memang sungguh Allah itu menyertai kita, sehingga kita itu tidak berharap kepada sesuatu yang dapat goncang, tetapi kita terus percaya kepada Allah yang tidak tergoyahkan, sehingga terus kita boleh mengalami pertumbuhan iman yang kokoh, yang konstan, yang terus bertumbuh, ya, yang kuat, yang teguh, yang tidak tergoyangkan, untuk kita terus akan bertumbuh, mengalami iman, terus percaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan yang kedua yang kita bisa pelajari apa Bapak Ibu Saudara-saudari bagi kita umat perjanjian baru? Kalau tadi kita lihat kisah Yakub berkata, Tuhan penyertaanmu ya dalam bentuk berikanlah aku pakaian untuk aku pakai, berikan aku roti untuk aku makan, sehingga aku juga sampai selamat tiba di rumah ayahku. Nah ternyata Tuhan Yesus juga menyatakan pemeliharaan itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Matius 6 ayat 31 sampai 32. 31. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Kata Tuhan Yesus apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau tadi kita nyanyikan pujian ini sangat menguatkan kita ya. Perhatikanlah bunga bakung di padang gitu ya, burung pipit ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah menyanyikan pujian itu tadi. Dan memang sungguh Allah memelihara hidup kita. Sampai makanan, minuman, pakaian itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan kita melihat bahkan Yesus mengatakan apa? Sampai rambut kepalamu pun terhitung semua. Artinya pemeliharaan Allah itu sempurna bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Boleh kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan.
Haleluya. Nah, dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi kita melihat bahwa penyertaan Allah itu memang tidak berarti selalu kita tuh terluput dari tantangan. Tadi kita melihat bagaimana Yakub sekalipun dia disertai Allah, dia memang harus mengalami yang namanya ditipu oleh Laban, dalam mendapatkan Rahel dia akhirnya ditipu mendapatkan Lea, kemudian dia mendapatkan Rahel, kemudian ternak dia ditipu lagi, dan kemudian sampai mau menghadapi Esau pun diiringi 400 orang, dia sampai sangat takut dan sesak hati, dan memang itu ia akui di hadapan Tuhan, Tuhan aku sangat takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalaupun kita semua harus mengalami yang namanya tantangan hidup, penyertaan Allah itu akan tetap menjadi sumber kekuatan kita. Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13 apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Lihat, dia tahu mengalami tantangan hidup itu. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik mau dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan, dia mengalami semuanya itu. Tantangan hidup akan mungkin terus dialami ya juga oleh Paulus dan juga bagi setiap kita umat perjanjian baru. Tantangan hidup bisa kita alami, tetapi lihat apa kata Paulus, segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Yakub mengalami tantangan, Paulus mengalami tantangan, kita pun juga mungkin bisa mengalami tantangan yang serupa. Tantangan demi tantangan hidup kita bisa alami, tetapi kita punya Tuhan yang sudah menguatkan Yakub, Tuhan juga yang sudah menguatkan Paulus, Tuhan juga yang menguatkan setiap kita. Tuhan Allah sumber kekuatan kita, yang percaya katakan amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Dan keempat Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita masa kini apalagi yang bisa kita pelajari? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, yang bisa kita pelajari apa? Kehadiran Tuhan Yesus dan Roh Kudus di perjanjian baru. Ini berkat khusus bagi setiap kita umat perjanjian baru. Allah itu menegaskan penyertaannya bagi kita melalui kehadiran Tuhan Yesus. Mari kita lihat coba ya, ketika Tuhan Yesus lahir, dikatakan apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Kelahiran Tuhan Yesus menegaskan sungguh Allah menyertai setiap kita. Jadi lihat, penegasan Allah menyertai kita bukan karena kondisi situasi sekitar kita, tetapi hanya karena anugerah. Allah mau menjadi manusia, Yesus yang adalah Tuhan mau menjadi manusia, dia lahir dan kelahirannya itu menegaskan bagi setiap kita, dia sungguh menyertai. Dan kita tahu kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit, dan ketika dia mau naik ke surga, sekali lagi dia menegaskan janji penyertaannya itu. Dia berkata apa? Dan ajarlah kepada mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kenaikan Tuhan Yesus pun itu menegaskan bagi setiap kita, sungguh Allah menyertai setiap kita. Dan bahkan kalau kita lihat lagi, dia setelah Yesus naik, berkat perjanjian baru bagi setiap kita sungguh luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan ya, bahwa di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa? Kalau tadi Yakub minta, Tuhan sertai aku, kalau kau menyertai aku bisa kembali ke rumah ayahku. Tapi bagi kita umat perjanjian baru, berkat penyertaan bukan hanya bisa memberkati kita selama kita hidup di dunia ini saja, tetapi sampai kekekalan. Karya penyaliban Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus menegaskan bahwa dia pasti menyertai kita bukan hanya di dunia ini saja, tetapi sampai kekekalan. Setuju katakan amin. Inilah berkat perjanjian baru bagi setiap kita.
Yesus menjamin bahwa sampai kematian kita sekalipun Tuhan tetap menyertai kita. Dan bahkan ketika dia sudah naik, kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa sebelumnya itu juga Tuhan Yesus pernah menjelaskan ada Roh Kudus yang akan turun dan dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Roh Kudus itu adalah penolong dan Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di sini betapa besarnya berkat Tuhan bagi setiap kita. Dia menjamin bahwa dia sungguh menyertai kita, itulah anugerah. Anugerah itu apa? Anugerah itu berbicara soal bahwa Tuhan tidak berkewajiban memberikannya kepada kita dan kita tidak berhak menerimanya, tetapi toh tetap Tuhan berikan bagi kita. Dan kita tahu berkat penyertaan Tuhan ini itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita manusia berdosa, siapa kita? Ya, tapi kalau kita terus boleh disertai Tuhan, itu bukan karena situasinya baik, kondisinya baik, keuanganku sedang banyak, aku sedang sehat dan dalam kondisi yang baik-baik semua. Tidak hanya itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah pun aku yang mungkin kekurangan perekonomian bermasalah, aku mungkin dalam keadaan kesakitan, aku dalam pergumulan yang berat, Tuhan tetap menyertai kita. Dan apa jaminannya? Ya memang karena Yesus sudah hadir di dunia ini, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, sampai Roh Kudus diturunkan. Itulah yang menjadi jaminan bagi setiap kita bahwa Dia sungguh menyertai setiap kita. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ingin saya sampaikan pada setiap kita sekali lagi, ingin saya pertegas pada setiap kita sekali lagi. Seandainya kita itu menyadari bahwa Allah itu sungguh selalu menyertai kita, maka kita itu akan dapat terus menemukan alasan untuk memperkuat iman percaya kita kepadanya, terus mengalami iman yang progres, yang naik. Bukan karena kita ingin jadi seperti Yakub, tetapi karena Allah yang menyertai Yakub, Allah yang sama juga yang terus menyertai kita. Dan jikalau Yakub menjadikan itu menjadi sumber jangkar yang kokoh untuk dia terus boleh mengalami peningkatan iman yang terus naik, biarlah penyertaan Allah yang ada atas setiap kita itu juga yang menjadi jangkar yang kokoh untuk iman kita terus boleh naik, percaya kita boleh terus naik, kita terus boleh berharap kepada Tuhan. Setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin bagian dari kita ada yang ingat begitu ya, di ibadah online yang lalu di GPI Kapasari ini juga saya juga pernah menyaksikan bagaimana di tahun 2020 saya ya kita semua tahu ya, kita terkena pandemi, banyak gereja harus menjadi online ya, pekerjaan juga harus work from home, sekolah pun juga melalui di rumah begitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kami sungguh bersyukur karena kami dilepaskan dari Covid itu selama tahun 2020, tutup tahun 2020. Kami bersyukur sungguh Tuhan, seperti kalau orang perang ditembak sana tembak sini, wah ini kita seolah kami ya seolah nggak kena tembakan itu sehingga selamat begitu ya. Nah, tetapi di tahun 2021 yang terjadi adalah apa? Kami, saya, istri dan anak-anak terpapar Covid pada waktu Delta begitu ya. Dan itu pada waktu tinggi-tingginya. Dan tunggu Bapak Ibu Saudara-saudari, makna mengenai penyertaan Allah itu terus memperkuat iman saya. Mengapa? Karena saya akhirnya berkata kepada istri, ya kalau kena Covid begini ini memang acak sekali. Ada yang kena Covid dan tetap hidup, ada yang kena Covid dan tetap meninggal dan akhirnya meninggal. Nah, bagaimana kalau kita meninggal? Ya kita tetap tenang karena kita percaya bahwa sekalipun kita meninggal, Tuhan tetap menyertai, Tuhan sudah jamin keselamatan itu. Tuhan pasti menyediakan rumah. Karena apa? Karena kami percaya kepada Yesus Kristus dan Tuhan Yesus Kristus sudah menebus kami, menyediakan rumah yang kekal. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang hidup? Lalu kalau misalnya pun kami berdoa harus menikah dan anak-anak tetap hidup, kami percaya bahwa Tuhan yang sama juga Tuhan menyertai anak-anak kami sekalipun mereka hidup mungkin tanpa orang tua begitu ya. Ya. Penyertaan Allah tetap ada bagi mereka dan itu memang membuat menjadi sangat tenang Bapak Ibu Saudara-saudari. Hingga sampai di tahun 2022 ini kita memasuki ya 2022 dikejutkan dengan Omikron. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pada awal tahun 2022 itu
Anak saya tahu tiba-tiba bangun pagi itu ini ya, ada keluar air matanya, terus membeler begitu ya, batuk-batuk, kemudian agak panas, demam begitu, dan itu cukup lama begitu, mungkin sekitar seminggu 2 mingguan. Kami sudah pisah kamar, saya menemani anak saya yang laki begitu ya, saya tidur sendiri, anak saya yang perempuan sama mamanya, kami sudah pisah. Lama-lama kok saya juga kayak mau ketularan begitu ya, takut juga, wah ini COVID apa bukan begitu. Akhirnya saya harus cek ini ya, antigen, yang swab antigen. Oh puji Tuhan, kok ternyata saya negatif begitu ya, negatif. Oke lah, puji Tuhan. Anak saya akhirnya juga sembuh, saya baik-baik saja begitu, puji Tuhan. Nah kemudian yang kedua, kami sempat ini rekaman ya di tahun 2022 ini. Kami rekaman ibadah online di gereja. Nah, ketika rekaman ibadah online setelah itu baru tahu ternyata para pelayan yang juga melayani di situ ada 3 orang itu yang terpapar COVID begitu ya. Waduh, itu semua pelayan yang ibadah online semua akhirnya juga swab begitu, saya juga swab dan puji Tuhan negatif. Ya sampai terus kemudian kami harus menghadiri pernikahan dari salah seorang saudara kami begitu ya, dalam itu kan namanya pernikahan jadi rame, kumpul orang banyak dan tiap kali foto terpaksa harus buka masker begitu ya. Wah cukup ketar-ketir juga begitu. Dan setelah itu kami swab, puji Tuhan negatif. Di situ Bapak Ibu Saudara-saudara, saya melihat sungguh ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, memang sungguh kalau saya melihat penyertaan Allah itu luar biasa. Sekali dalam kondisi 2020 kami diluputkan COVID, tahun 2021 kami terpapar COVID, sampai tahun 2022 berapa kali hampir terpapar COVID, ya kok puji Tuhan tidak sampai terpapar COVID gitu ya. Itu sungguh penyertaan Allah kami rasakan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan setiap kita di sini? Kita tahu Pak, tahun 2022 ini kita baru masuk bulan Maret, masih panjang yang akan kita jalani. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Dan sampai bulan Maret ini saja kita sudah menerima banyak kabar-kabar yang luar biasa ya. Kejutkan dengan adanya Omikron, minyak goreng yang susah begitu ya. Perang dunia juga, perang antara Rusia dan Ukraina yang katanya orang-orang, wah ini bisa jadi cikal bakalnya perang dunia ketiga. Ya kita nggak tahu ya, pro dan kontra banyak Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu yang terjadi di sekitar kita. Nah lalu bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing pribadi? Mungkin kita juga masih punya pergumulan mengenai dalam perekonomian kita. Kita mungkin masih punya pergumulan, ada keluarga kita yang sedang sakit. Kita mungkin masih punya pergumulan, kita sendiri mungkin sedang ada sakit yang mungkin mengikuti ibadah online. Kita harus mengikuti ibadah online di rumah karena kondisi sedang sakit. Dan lalu mungkin kita punya pergumulan entah dengan anak, dengan gereja kah, dengan pelayanan kah, dengan macam mungkin banyak pergumulan di berbagai macam segi ya yang bisa kita alami. Ibu saudara-saudara, tetapi biarlah apapun masalah yang kita alami, kita tetap satu yang kita percaya, bahwa Allah sungguh menyertai kehidupan kita. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Boleh kita sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Apapun masalah hidup kita, biarlah terus iman kita boleh naik. Kenapa? Bukan karena kita melihat keadaan sekitar, tetapi karena kita melihat kepada Yesus yang sungguh-sungguh memberikan jaminan bahwa Dia sungguh. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apa firman Tuhan yang boleh kita pelajari hari ini? Ingatlah bahwa salib Kristus itu menegaskan penyertaan Allah. Ya bahwa sungguh Allah itu selalu menyertai kita. Kalau kita akan merayakan Paskah, Jumat Agung Paskah, kita sungguh ingat bahwa sejak Dia lahir, selama pelayanannya, sampai Dia disalibkan, sampai Dia mati di atas kayu salib, sampai Dia bangkit, sampai Dia naik, sampai Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita umat manusia yang percaya kepadanya, dan sampai Dia akan datang kembali kedua kalinya. Itu semua menjadi sungguh jangkar yang kokoh bahwa Dia sungguh menyertai. Dan kita melihat bahwa Dia Tuhan Allah, pemelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya Dia sungguh memelihara hidup kita, makanan, pakaian ya, makanan, pakaian, dan kemudian apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini, Tuhan itu memelihara. Sampai jumlah kepala rambut pun ya, rambut di kepala pun Tuhan perhitungkan. Dan kita tahu, sungguh Dia adalah bukan hanya
Allah yang menyertai kita bukan hanya Allah yang memelihara hidup kita, tapi Dia adalah Allah sumber kekuatan kita. Tantangan demi tantangan hidup boleh kita alami, pergumulan demi pergumulan boleh kita alami, tetapi satu yang pasti, yang pokok, yang tidak akan tergoyahkan, Dia Allah sumber kekuatan. Kita boleh tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok kita. Dialah Tuhan sumber kekuatan kita. Saya undang untuk pemusik boleh maju. Dan kita melihat di sini bahwa sungguh Dialah penyertaan Allah itu memberikan kepada kita kekuatan yang kokoh untuk terus kita boleh memiliki iman yang progresif, yang terus bertumbuh, yang terus berkembang di dalam. Sebab itu pertanyaannya bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang terus saya ulang berulang, ya saya tampilkan terus. Saya harap ini sungguh boleh menjadi sebuah pesan yang kuat, message yang kuat bagi setiap. Adakah kita sungguh mau menyadari bahwa Allah itu selalu menyertai kita? Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika sungguh kita menyadari bahwa Allah itu selalu menyertai kita akan selalu dapat menemukan alasan untuk kita bisa terus memperkuat iman percaya kita